Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Asep Sufyan Sauri. Di video kali ini kita masih di tutorial tentang Google Site. Nah, di materi kali ini mungkin kita akan lebih banyak berbicara konsep ya, meskipun tidak konsep sepenuhnya ya, tapi lebih banyak membahas tentang tidak hanya di Google Site-nya, tetapi juga nanti akan berhubungan dengan domain manager begitu ya. Nah, jadi video ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya supaya website yang sudah kita buat, sudah kita desain di Google Site itu bisa menggunakan domain gitu ya, menggunakan domain yang kita miliki gitu ya. Jadi tidak menggunakan domain yang ataupun alamat URL yang bawaan dari Google Site-nya ya. Nah, jadi teman-teman kan seperti biasa ya, seperti ini. Jadi kalau teman-teman sudah punya website gitu ya di Google Site, tentu biasanya kan setelah kita desain dan lain sebagainya, kita biasanya publish ya, kita lakukan publish ya. Nah, biasanya ini kan portofolio. Misal ya, ini kan biasanya seperti ini ya, sehingga nanti URL-nya adalah portofolio Asep misalkan begitu. Nah, si alamat ini kan menjadi kurang mudah diingat ataupun ya kurang keren juga gitu ya, kurang keren juga. Jadi disarankan alamatnya itu adalah alamat yang memiliki domain kita sendiri gitu ya, dengan domain kita sendiri. Nah, sebelum ke sana, saya akan jelaskan dulu sedikit tentang konsepnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan teman-teman sudah punya sebuah domain ya. Jadi teman-teman bisa menyewa ya. Jadi domain itu tidak dimiliki sepenuhnya sebetulnya. Jadi tetap kita harus sewa. Bisa diperpanjang tiap tahun. Ada juga beberapa penyedia boleh menyewanya itu selama 5 tahun, berapa tahun itu. Nah itu bisa gitu ya. Jadi meskipun kita sewa itu artinya bukan ya oke lah kita sebut milik kita gitu ya, tetapi sebetulnya itu kita harus subscribe, harus berlangganan gitu ya, bahwa www.sauri.com misalkan gitu, itu adalah milik saya gitu ya. Nah biasanya untuk membeli domain itu teman-teman ya berlangganan ke perusahaan-perusahaan hosting atau domain gitu ya. Beragam harganya dari yang paling murah kalau domainnya Indonesia seperti .my.id itu kalau tidak salah sekitar di hari ini sekitar 30.000 atau 50.000, saya kurang tahu, atau kalau untuk sekolah kan biasanya pakai sch.id begitu ya. Nah, jadi intinya untuk mendapatkan domainnya teman-teman silakan cari gitu ya penyedia-penyedia atau vendor-vendor untuk mendapatkan domain itu gitu ya, bisa berupa domain sekolah. Kalau sekolah di Indonesia itu kan .sch.id begitu ya, atau .com, .id dan sebagainya. Nah, ceritanya kita sudah punya domainnya begitu ya. Ini misalkan domain yang kita miliki, misalkan saya punya misal sauri.com, itu sudah milik kita dan di sana biasanya akan diberikan namanya domain manager gitu ya. Nanti saya perlihatkan seperti apa contohnya. Nah, bagaimana caranya supaya website yang sudah kita buat di Google Site itu nanti cukup tidak dengan alamat https://site.google.com view. Nah, itu kan kepanjangan ya. Nah, jadi nanti cukup dengan sauri.com, maka dia akan mengarah ke website ini begitu ya, ke website ini. Nah, ada dua langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, tentunya setelah memiliki domainnya ya, Yang pertama, kita perlu memverifikasi terlebih dahulu kepada Google ya, karena ini kan Google Site ini kan produknya Google. Jadi kepada Google bahwa domain sauri.com ini adalah milik kita, milik saya sendiri gitu ya, milik saya sendiri, sehingga harus dilakukan verifikasi ke Google Webmaster. Caranya seperti apa nanti kita perlihatkan. Nah, nanti setelah verifikasi berhasil, verifikasi biasanya cukup sekali ya, cukup sekali. Apabila verifikasi sudah berhasil, maka kita sudah bisa mengaliaskan domain kita ke dalam website yang sudah dibuat di Google Site gitu ya. Jadi istilahnya dialiaskan gitu ya. Jadi mengaliaskan. Jadi ada dua langkah. Yang pertama adalah memverifikasi, yang kedua baru mengaliaskan gitu. Jadi apabila kita langsung mengaliaskan biasanya akan ditolak karena harus diverifikasi dulu bahwa benar bahwa si domain ini adalah
milik kita. Oke ya. Nah, kita akan praktekkan ya. Jadi misalkan ini saya punya sebuah website ya. Ini saya sudah memiliki sebuah website. Kemudian ketika dipublish, pertanyaannya adalah seperti ini ya. Jadi kita bisa publish. Nah, kita publish dulu lah misalkan ya. Kita publish dulu. Ini contoh ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita publish lagi, maaf, di setting ya. Maaf. Ini masuk ke setting. Nah, di setting gitu ya, di setting ya, di icon ini, teman-teman di sana akan ada custom URL. Nah, custom URL. Nah, jadi custom URL ini adalah langkah di sini sebenarnya. Kita akan mengaliaskan ke sebuah domain. Misalkan saya akan mengaliaskan ke sauri.com misalkan gitu ya. sauri.com. Nah, maka dia akan mengenali ini URL-nya tidak valid karena belum diverifikasi. Begitu. Jadi harus diverifikasi dulu ke Google Webmaster. Nah, caranya bagaimana? Nah, supaya tidak lupa sih saya juga di sini kan ada link learn more ya. Itu tinggal diklik learn more. Nah, di sini ada petunjuknya gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah memverifikasi. Nah, tadi balik lagi ke grafik ini ya. Jadi yang pertama adalah kita perlu memverifikasi. Jadi teman-teman klik di sini ya. Klik di sini, kemudian add property misalkan begitu ya. Nah, silakan buat apa misalkan sauri.com. Ini dengan catatan teman-teman harus punya websitenya ya, harus punya websitenya. Nah, kemudian ini bisa memverifikasi ke macam-macam ya, misalkan dengan HTML tag atau dengan domain name gitu ya. Saya sih biasanya lebih seringnya dengan domain name provider. Ini saya pilih other saja begitu ya. Nah, di sini kita perlu membuat txt gitu ya di domain manager kita dengan domain sauri.com begitu ya. Nah, berhubung saya sebetulnya tidak punya ya sauri.com. Nah, ini contoh saja saya perlihatkan. Domain manajernya saya biasanya mengarahkan ke Cloudflare nama layanannya. Jadi sebetulnya nanti kalau teman-teman menghubungi provider penyewaan domainnya itu nanti bisa dimintakan untuk diarahkan ke Cloudflare misalkan. Nah, ini saya punya Cloudflare. Nah, di Cloudflare ini kita bisa arahkan ke DNS ini. Nah, yang pertama adalah kita perlu memverifikasi. Jadi biasanya kita gunakan dengan txt seperti ini. Jadi di sini ya. Nah, jadi kita perlu membuat sebuah record txt. Jadi di sini tuh bisa add record txt ini, txt ya. Mana? Nah ini, txt ya, maaf txt. Nah, domainnya adalah ke domain yang sudah diberikan di sini. Jadi misalkan kalau kita punya domainnya ya, karena berhubung saya belum punya, jadi tidak bisa. Nah, nanti si ininya di copy ke sini gitu ya. Nah, ini misalkan contoh yang pernah saya buat ya, Nah, seperti ini. Jadi kontennya kita berikan gitu ya. Kemudian save. Nah, nanti setelah itu kalau kita kembali lagi ke sini, maka dia akan otomatis dikenali begitu ya, dikenali oleh si Google-nya. Nanti kalau sudah ini tinggal di-assign. Ini saya contohkan sebuah website yang sudah saya verifikasi ya. Jadi diverifikasi terlebih dahulu, kemudian custom URL. Nah, custom URL-nya itu nanti kalau sudah berhasil, ini nanti akan mengarahkan ke sini begitu. Akan mengarahkan ke sini. Sehingga nanti kalau kita ini saya buat dua alias ya. Nah, misalkan kalau kita buka website ini gitu ya. Website ini kalau saya klik misalkan, nah maka dia sudah mengarah ke website yang kita desain dengan menggunakan Google Site ini begitu ya. Nah, jadi misalkan ini ya, jadi dia akan mengarahkan. Nah, ini URL-nya sudah berubah ya, jadi gsite2trainingonline.id ya, karena saya punya domainnya trainingonline.id ya. Nah, ini di sini maka dia sudah bisa dialiaskan. Jadi tidak lagi alamatnya itu site.google.com/view/ nah itu kan jadi seperti websitenya Google gitu. Nah, sedangkan kita ingin dengan menggunakan domain kita sendiri. Jadi langkahnya kurang lebih secara bagannya kurang lebih seperti ini. Jadi pastikan kita punya domainnya dulu.
sebenarnya ini domain boleh juga subdomain seperti ini ya. Saya memilikinya ini adalah subdomain ya. Jadi gsite2.trainingonline.id itu kan sub ya. Karena domain online-nya itu adalah domain utamanya itu adalah training online. Jadi boleh domain, boleh subdomain gitu ya. Nah, pastikan domainnya milik kita. Kemudian langkah pertama adalah memverifikasi, kenalan lah gitu ya. Soan ke Google-nya bahwa domain ini adalah milik kita gitu ya. Nah, nanti setelah diverifikasi, maka di Google Site-nya kita tinggal masuk ke setting ya, ke sini ke setting, custom URL, masukkanlah domain ataupun subdomain yang sudah kita siapkan, maka dia akan dikenali. Nah, seperti itu. Jadi, langkahnya kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, domain manajernya untuk melakukan verifikasi, untuk mengaliaskan, itu ada namanya domain manager. Jadi teman-teman bisa menghubungi ke penyedia hostingnya, penyedia domainnya ya. Ketika kita mensubscribe atau menyewa si domain tersebut, di mana domain manajernya sehingga kita bisa mengarahkan ke dalam domain yang sudah kita miliki begitu. Oh, sama satu lagi catatannya adalah bahwa proses mengaliaskannya itu ada proses gitu ya, membutuhkan waktu. Jadi tidak serta-merta kita ganti di domain manajernya sudah oke, di Google Site-nya oke, maka detik itu pun langsung live ya, langsung bisa diakses. Jadi butuh waktu, namanya waktu propagasi gitu ya, masa propagasi. Jadi masa propagasi itu paling cepat ya hitungannya menit gitu ya, tapi bisa juga sampai 24 jam biasanya begitu ya. Jadi setelah 24 jam maksimal biasanya si domain itu sudah dikenali. Jadi kalau masih masa propagasi biasanya si URL itu masih belum dikenali gitu ya. Atau bahkan kalau teman-teman memping ya, kalau tahu cara ping gitu ya, memping si domainnya sudah diarahkan ke Google tetapi tidak tidak langsung tampil di browser karena itu masih dalam proses propagasi. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.